Salam Jas Indo, kita bahas lagi timnas U19 yang tadi bermain seri. Dan sebenarnya eh, gue berharap sih banyak perubahan yang dilakukan oleh Sintayong ya. Ternyata dari sisi permainan dan juga pemain ternyata tidak terlalu banyak ya. Kalau gue boleh jujur, gue agak sedikit kecewa dengan match ini. Ya mungkin karena gue punya harapan yang cukup tinggi karena progresnya ini kelihatan. Kalau gue bilang tadi itu stuck. Oke. Mungkin satu hal yang bisa dibilang positif yaitu kita dalam 5 match pertama kali tidak didominasi oleh lawan. Biasanya kita cuma bertahan, oke. Bahkan lawan Qatar di match pertama, di babak pertama kita cuma bertahan. Tadi dari detik awal kita berani ngepres, kita berani pegang bola, dan ini sebuah progres yang luar biasa karena kembali lagi eh, ada momennya di mana kita harus melakukan pressure. Mungkin pada saat kita tertinggal tinggal setengah jam lagi, 15 menit lagi, atau lawan yang kurang kuat, atau lawan 10 orang. Jadi ini pun bagian dari eksperimen yang harus dilakukan. Nah, tadi salah satu dilakukan adalah kita berani ngepres, kita tidak di didominasi lagi oleh lawan. Ini sebuah plus point. Hanya keunggulan kita dari ball possession tidak membuahkan banyak peluang, atau bahkan cuman satu gol itu kalau gue bilang jatuh dari langit ya. Lemparan yang Arhan itu kan nggak selalu bisa, kalau lawannya bagus dikit nggak bakalan bisa cetak gol kayak begitu. Tapi ya it's okay lah. Em, Satu lagi, kenapa Sintayong tidak memberi kesempatan kepada pemain-pemain lain? Itu yang gue pertanyakan. Karena ini sebuah uji coba, ini sebuah eksperimen. Mau menang mau kalah untuk gue nggak begitu penting. Dan terakhir kan sudah menang, dan kita tahu bahwa Qatar lawannya ya kalau gue bilang masih di bawah kita ya. Ini justru lawan tim-tim kayak begini, lu beri kesempatan kepada pemain-pemain baru lebih banyak lagi lah. Gue kasih contoh, pemain kayak Bagus Kava, back kanan, Arhan, back kiri, terus Supriyadi, eh, itu nyaris nggak pernah diganti. What if mereka cedera? Mendadak harus disulap lagi. Kalau seandainya seorang pelatih tahu bahwa ini pemain akan menjadi pemain inti, feeling gue ya, tiga itulah mungkin center backnya. Gue kasih contoh aja, seandainya tiga itu pemain akan menjadi pemain inti, nggak usah terlalu banyak dimainin, kasih orang kesempatan lain di posisi itu, apakah bisa lebih baik atau tidak. Jadi it doesn't matter menang atau kalah. eh, Satu lagi, terus kedua, kita belum bisa mendominasi pertandingan dalam 5 match itu. Bahkan lawan Qatar belum bisa mendominasi pertandingan. Yang gue maksud mendominasi apa? Mendominasi itu artinya kita pegang bola. Karena pada saat Qatar itu karena katro, jadi seringkali kehilangan bola. Pada saat Qatar kehilangan bola, harusnya kita mengambil alih. Nah, mengambil alih ini kan bisa memegang bola dulu, membangun serangan dengan sebuah set play. Ya, hampir selalu ya 80-90% kita play direct. Mungkin ini strategi. Mungkin ya. Play direct dan seringkali kehilangan bola. Oke. Kenapa kita tidak passing ke belakang dulu? Kontrol dulu. Lihat posisinya. Dua center back, 2 DM, 4-4-2 kan, ada dua winger, mungkin mereka masuk ke dalam bikin sebuah diamond, passing pendek, wingback naik. Hal-hal kayak begitu itu harusnya bisa dieksperimenkan melawan tim yang nggak begitu kuat. Ngerti nggak? It doesn't matter lu main 4-4-3, 4-3-3, atau 4-4-2. Yang penting adalah positioning dari pemain. Dan kita nggak main jelek, tapi harusnya tim kayak Qatar
kita menunjukkan sebuah progres dibanding match pertama bahwa kita bisa menguasai. Yang kita lakukan adalah kita tidak didominasi, fine, itu plus point. Tapi kita juga tidak menguasai. Nah ini yang agak repot kalau gue bilang. Jadi perkembangan itu mungkin belum ke sana. Nah, mungkin kita agak lihat ke depannya lagi lah. Dan itu yang gue harapkan bahwa eh, kita tidak boleh stuck dengan satu sistem. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh stuck dengan sistem? Karena di Piala Dunia, ya gue nggak mau bicara Piala Asia dan lain-lain. Gue hanya fokus ke lawan-lawan kita di Piala Dunia. Karena pada saat kita di Piala Dunia, kita akan bertemu dengan tim yang secara individu, secara tim lebih bagus daripada kita. Fakta, oke? Dan gue yakin kalian setuju. Nah, untuk bisa memberi perlawanan mengatasi tim-tim yang lebih canggih itu, kita harus punya banyak strategi. Kita harus beradaptasi, bukan mereka yang beradaptasi, kita yang beradaptasi. Caranya gimana? Memanfaatkan kapasitas pemain kita. Kapasitas pemain kita apa? Yaitu bola-bola pendek, menguasai ball possession. Pada saat kita di press bisa keluar 4-4-2, kalau perlu 3-4-3, kalau perlu dengan 3-5-2. Kan tadi 4-4-2 bermain, kenapa nggak 3-5-2? Sehingga pada saat diserang wingbacknya lebih turun, ada 5 orang di belakang. Eksperimen ini gue tidak lihat, belum lihat. Nah semoga terjadi. Karena kalau lu tanya gue, sekarang bulan apa? September, Oktober, November, Desember, big holiday, habis ini mau trial ke Turki, balik ke keluarganya, Liga 1 mulai, bla bla bla. Waktu itu mepet. Waktu itu sangat mepet. Maka dari itu ini masih ada 2 match lagi. Nah, 2 match lagi, jangan 4-4-2 lagi. Do something lah, 3-5-2 lah. Kalau mau main dengan dua striker atau 4-3-3 lah. Kasih peran ke wingback biar mereka lebih fleksibel. Ngerti nggak? Kalau lu main dengan 3-4-3 atau dengan 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 4-2-3-1, peran wingback ini kan beda. Peran striker beda, peran DM-nya beda. Nah, perubahan-perubahan ini hanya bisa dilihat kalau kita bereksperimen di lapangan dan juga bereksperimen dengan beberapa pemain. Tujuan eksperimen itu bahwa ada satu pemain yang mungkin diberi kesempatan 1-2 babak main gak bagus, layak diberi kesempatan lagi. Mungkin dia lagi grogi, lu kira gampang? Gak pernah main, tiba-tiba disuruh main, dikasih setengah babak, ditarik lagi. Moralnya pasti ngedrop. Apalagi ini anak-anak muda. Kasihlah kepercayaan, kasihlah kesempatan mereka. Karena ini masih uji coba. Itu yang gue harapkan. Semoga ada yang menyampaikan ke Sintayong yang nonton video ini. Karena it doesn't matter. Dan gue yakin PSSI tetap dukung kok. Mau next match kalah, PSSI tetap dukung. Dan masyarakat Indonesia juga tetap dukung. Karena ini masih friendly match. Kita harus memberikan Sintayong kesempatan untuk meramu apa yang dia inginkan. Ada setengah tahunan. Oke. Tapi setelah 5 match ini, ya ini masih ada 2 match lagi. Gue bener berharap ada at least perubahan dari strategi lah. Oke, lu pakai 80% pemain-pemain inti lu, fine. Tapi at least jangan main 4-4-2 lagi, berubah lagi. Kita kasih test case. Pemain yang sekarang selalu bermain brilian, David Maulana, Supriyadi, 2 center back itu, apakah mereka bisa beradaptasi? Belum terbukti. Terus satu lagi tentang kecerobohan pemain kita, terutama 2 center back. 2 center back kadang main bagus banget, potong bola, heading, tapi berapa kali itu ceroboh banget. Nah, lawan selevel tim kayak gitu nggak bisa kita ceroboh. Penalti itu kan nggak perlu sama sekali, karena jaraknya udah terlalu dekat sama kiper. Kiper maju sudut dipersempit, ngapain lu? Keputusan gini kita harus belajar. Kita harus belajar bahwa the right timing.
timing yang tepat, mengambil keputusan yang tepat itu seringkali tidak terjadi. Kayak si Witan ini pemain skillful, cuman visinya itu jelek banget. Berkali-kali dia ambil keputusan yang salah. Di level gini bahaya di counter balik karena posisi dia di tengah lapangan itu sangat rentan untuk counter. Tapi ya, sekali lagi ini bukan kritikan, ini masukan karena mereka ini baru 4 match ya, mulai match kelima. Gue harap pemain-pemain kayak gitu yang diberi kesempatan kepada Sintayong mau berubah juga. Karena level sekarang kita harus naik 3 level daripada yang mereka tunjukkan sekarang. Dalam 5 hari ini, match pertama banding kelima naik 1 level. Sudah berapa? Kalau lu nonton video-video gue sudah gue bahas naik 1 level. Tapi untuk ke Piala Dunia lu harus naik 3 level lagi. Dan itu pun agar bisa memberi perlawanan, bukannya lu pasti menang lolos grup, bisa memberi perlawanan at least. Semoga itu bisa terjadi karena masih ada waktu. Kita dukung semua apapun hasilnya, apapun yang dilakukan Sintayong. Tapi gue harap ada perubahan, itu aja. Dan gue rasa dengan banyak rakyat Indonesia yang suka sepak bola setuju sama gue. Thanks for watching.